Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan takut badai masalah. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Saudara, jika kita memperhatikan situasi seperti sekarang ini, dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, maka hampir semua orang mengalami ketakutan. Takut tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya, takut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, takut mengalami kegagalan, takut menghadapi hari esok, dan sebagainya. Ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman, suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Dari sudut psikologi, ketakutan adalah wajar. Salah satu emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun, ketakutan akan menjadi masalah besar jika dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan, maka sukacita dan damai sejahtera kita akan dirampas. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan. Sekalipun berada di tengah dunia yang penuh tantangan dan persoalan yang besar ini, tidak ada alasan kita untuk takut. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Oleh karenanya, di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Di segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan beserta kita. Dan penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Nah, agar kita tidak takut, maka senantiasalah dekat dengan Tuhan. Sebab ada tertulis, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat kedua. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman dan rasa aman bagi setiap kita orang percaya. Nah, penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut di segala situasi. Sekarang kita lihat, suatu ketika murid-murid sedang berada di dalam sebuah perahu bersama dengan Kristus. Yesus ada di sana waktu itu. Tetapi Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Tiba-tiba taufan dahsyat mengamuk dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu hampir penuh dengan air dan nyaris tenggelam. Murid-murid Yesus ketika itu menjadi sangat takut. Dan segeralah mereka membangunkan Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Tuhan Yesus bangun. Lalu menghardik angin itu dan danau pun menjadi tenang. Di Markus 4 ayat 40 tertulis, lalu ia berkata pada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, para murid-murid mengira bahwa Tuhan tidak mempedulikan dan membiarkan mereka binasa. Mereka lupa dengan mujizat-mujizat yang sudah gurunya lakukan perbuat pada waktu itu. Menghadapi amukan taufan yang sangat dahsyat, iman mereka langsung melemah karena takut perahunya akan tenggelam. Nah, saudara, jadi ketakutan seringkali membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Ketakutan membuat kita mengalami kepanikan. Padahal dibutuhkan ketenangan untuk menghadapi suatu masalah. Sebab dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jangan takut badai masalah, saudara. Ada Tuhan Yesus di perahumu bersama-sama dengan kamu. Katakan amin. Pertanyaannya, ketakutan apa yang saat ini sedang menyerang saudara? Ingatlah selalu firman Tuhan dan pegang teguh janji Tuhan ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat ke-5b. Artinya Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Tuhan juga menegaskan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau Tuhan sendiri berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Pertanyaan saya, masihkah kita ragu? Masihkah kita takut menghadapi hari-hari yang kita jalani? Harusnya tidak. Mengapa? Karena Tuhan berjanji di Keluaran 14 ayat ke-14. Tuhan berperang ganti kita. Kita diam saja. Amin. So jangan takut badai masalah. Karena selalu ada pelangi setelah badai berlalu. Selalu ada berkat Tuhan setelah melewati masalah. Setiap masalah tak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Saudara, masalah dipakai Tuhan sebagai proses untuk membentuk, mempersiapkan dan menjadikan kita sesuai dengan rencananya. So percayalah, bersama dengan Tuhan Yesus kita cakap menghadapi dan menanggung segala sesuatu. Boleh katakan amin. So jangan takut badai masalah. Tuhan Yesus memberkati.